Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, setelah kita mempelajari grup tentang grup untuk fakultas ya. Nah, itu untuk materi berikutnya yaitu pemberian tugas. Jadi tugas ini lanjutannya dari materi sebelumnya yang kita materi sebelumnya kan kita sudah mempelajari itu tentang fakultas. Nah, di sini untuk tugasnya teman-teman silahkan membuat CRUD lagi, tapi CRUD untuk program studi ya, prodi ya, untuk prodi. Jadi nanti ada field yang terrelasi ya dari sini teman-teman ya. Nanti silahkan membuat tabel terlebih dahulu teman-teman ya. Teman-teman silahkan membuat tabel, misalkan ini PPD 18 ya di sini. Nah, kemarin kan teman-teman ini untuk pelatihannya kan membuat tabel fakultas ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk tugasnya teman-teman silahkan membuat grup untuk prodi ya. Di sini teman-teman membuat tabel dulu, namanya program studi ya. Nah, namanya program studi. Nah, di sini teman-teman lihat strukturnya ya, strukturnya dilihat dulu. Nanti ada prodi ya, pakai integer, jangan lupa ya, integer nanti pakainya auto increment saja edit prodinya. Kemudian ada nama prodi ya, ada nama prodi, nanti pakainya varchar ya. Kemudian nanti dibuat nol aja ya, ini buat nol semua ya, defaultnya buat nol aja. Nah, kemudian ada fakultas nanti ini ya, integer 3. Jadi fakultas ini nanti nilainya itu mengambil dari tabel fakultas yang ada di sini. Nah, ini ya, nilainya mengambil dari nilai yang ada di tabel fakultas ini. Nah, nanti nilainya mengambil dari yang sini, sudah diisikan sini. Nah, program studinya nanti. Nah, nanti untuk menampilkannya harus kita relasikan ya nanti ya. Nah, ada fakultas, kemudian status prodi. Nah, status prodi ini untuk membuat status prodinya aktif atau tidak aktif. Nah, seperti itu ya. Mungkin di dalam contoh kemarin kalau untuk membedakan statusnya aktif dan tidak aktif itu gimana? Nah, misalkan saja kita membuat sebuah perumpamaan, misalkan saja ya. Misalkan kalau tidak aktif itu nanti tidak ditampilkan. Nah, tapi di sini jangan terus tidak ditampilkan ya. Nanti kalau tidak ditampilkan nanti kita mau ngedit lagi gimana? Susah toh ya. Ya, tapi waktu dalam pelatihan kan kalau tidak aktif kan tidak ditampilkan ya. Nanti kalau misalkan dalam realnya jangan membuat seperti itu teman-teman ya. Itu kemarin hanya sebuah contoh saja. Nah, sama halnya dengan yang ini hanya sebuah contoh saja. Nanti teman-teman misalkan saja kalau tidak aktif itu dia ke hidden, tidak ditampilkan di dalam view-nya. Nah, ini juga sama, nanti kalau status prodinya tidak aktif maka tidak ditampilkan, tapi kalau aktif nanti ditampilkan. Nah, nanti di sini nanti pada bagian fakultas ini tadi, nah baru akan nampak hasilnya ya, nanti baru akan nampak hasilnya misalkan ya. Oke, kita next dulu ya. Ini teman-teman silahkan membuat ini ya, membuat tabelnya dulu terlebih dahulu. Nah, kemudian seperti latihan kemarin ya, latihan yang sebelumnya teman-teman membuat CRUD yang kemarin, CRUD fakultas ya. Saya login dulu sebagai Koko ya, Koko asisten ya. Oke. Ya, saya login sebagai Koko. Nah, aduh, ini apa namanya? Data JavaScript-nya ini ada yang tabrakan ya, error ya ini ya. Bentar ya. Data ada yang tabrakan, ada yang error. Oke, nanti untuk peletakan jQuery-nya atau tabelnya, nah itu teman-teman perhatikan ya. Ini ada beberapa template yang tabrakan. Oke, mungkin akan saya pindah dulu saja di sini ya, untuk sementara akan saya pindah dulu di sini. Bagian bawah.
kita ternyata membutuhkan ini teman-teman ya, membutuhkan jQuery-nya di sini. Nah, jadi di sini nanti teman-teman tambahkan ya, mana ya. Ini teman-teman tambahkan. Nah, ini kita membutuhkan jQuery-nya nih. Nah, oke, kemudian saya klik program studi. Nah, jadi nanti teman-teman ya, teman-teman ya nanti ada bagian tambah program studi. Nah, nanti bisa ngambilnya fakultasnya ada di sini. Di sini ya, fakultasnya nanti tinggal simpan. Sebetulnya ini JavaScript-nya ini jQuery-nya bertabrakan ya. JQuery-nya bertabrakan ini. Oke, saya buatnya gini dulu saja. Nah, teman-teman nanti silakan menginput prodinya ya. Prodinya ditambahkan ya. Klik tambah. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau misalkan disimpan, kalau kosong ya dia kosong nanti. Ya, dia kosong ini. Ini kosong teman-teman ya. Nah, ini kosong ya, kosong ya. Nah, berarti harus diisi dulu program studinya, misalkan ya akuntansi. Kemudian akuntansi itu maksudnya misalkan fakultas bisnis ya. Dia aktif. Nah, terus simpan. Nah, dia masuk di sini teman-teman ya. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian coba diedit, klik. Nah, dia langsung ada di sini nampak akuntansi bisnis atau aktif. Nah, misalkan salah, dia tuh manajemen, langsung aja. Nah, otomatis dia berubah, reload sendiri datanya ya. Nah, teman-teman silahkan membuat root yang seperti ini ya. Nah, seperti ini tadi. Kemudian kalau misalkan dihapus, nanti akan hilang otomatis. Klik. Nah, ini kayak ini. Yakin ingin menghapus data? Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Sebelum membuat tugas ini, kemarin pada berpedoman pada pembelajaran yang sebelumnya. Jadi di sini kita harus menampilkan dulu ya. Kalau untuk fakultas kan, membuat fakultas kan kita tidak perlu menampilkan data fakultasnya di dalam dropdown tadi ya. Di dalam dropdown ini kita perlu menampilkan toh. Nah, sedangkan di sini kan kita membutuhkan ya. Jadi di sini pada bagian view-nya teman-teman harus memperhatikan ini ya. Jadi teman-teman harus membuat sebuah metode dengan nama daftar fakultas yang fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan semua daftar fakultas yang sudah diinputkan. Nah, di sini. Nah, kemudian isinya seperti apa? Oke, dia akan ada di model fakultas. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu model fakultasnya. Nah, ini yang model fakultas sudah kita buat. Ini di dalam tugasnya kita yang dalam pelatihan kemarin. Nah, jadi kita membuat sebuah metode yang digunakan untuk menampilkan data fakultas. Nah, di sini yang ditampilkan yang statusnya aktif saja. Nanti kalau misalkan ada status yang tidak aktif, maka dia tidak akan nampak di sini. Ya, nah, tidak akan nampak di sini. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, silakan. Kemudian setelah dibuat metodenya ya, teman-teman panggil nama metodenya. Cara manggilnya seperti apa? Seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian pada bagian view-nya ya, ini waktu mau input ya, pada bagian view-nya mana ya? Nah, pada bagian view-nya prodi di bagian sini. Nah, ya, pada bagian ini. Nah, ini kan teman-teman tadi sudah manggil metodenya ya. Kemudian variabelnya diberi nama daftar fakultas. Nah, setelah diberi nama, kemudian nama variabelnya ini kita panggil. Nah, ini kita panggil data arraynya, kita tampilkan ya, forest data fakultas. Nah, kemudian kita kasih nama variabel baru, namanya variabel row-nya. Nah, kemudian seperti ini teman-teman ya. Nah, nilainya isi berdasarkan ID, kemudian namanya nanti muncul. Jadi istilahnya seperti ini. Nah, di dalam tampilan ini yang muncul tuh namanya ya, tapi nanti yang kesimpan itu ID-nya. Nah, tulisannya seperti ini. Nah, ini ya, jadi nanti ada tambahan ini. Nah, tambahan ini teman-teman ya. Oke, nanti ada tambahan seperti ini ya. Ada tambahan seperti ini.
Nah, setelah itu nanti ya teman-teman ya, gambar seperti ini. Nanti setelah semuanya selesai ya, ini untuk tampilannya selesai, kemudian menu simpannya kayak kemarin, sama pelatihan kemarin sama. Nah, sama ya, sama ini seperti ini. Jadi intinya nanti ada tambahan ini ya, yang membedakan sama latihan yang sebelumnya, ada tambahan ini. Sama satu lagi nanti di bagian modelnya ya, di bagian model prodinya nanti berarti kan harus ada yang direlasikan ya, tabelnya kan harus direlasikan, yang fakultas direlasikan ini, maaf, yang tabel prodinya kan direlasikan dengan yang ada di fakultas ini. Nah ini, nah ada tabel, ada relasinya, nah ini ditampilkan. Jadi di sini ditampilkan ini pada bagian yang dia ada tabel kemudian ada relasi ya, itu gunanya untuk menampilkan nilai yang ada di sini. Nah ini kita mengambil data nilainya ini. Di sini kan kita mengambil nilainya mana ya, prodi. Nah ini kita memanggil ini nama fakultasnya ya, nama fakultas model. Nah ini pada bagian ini itu untuk menampilkan ini, menampilkan di sini fungsinya. Kemudian ada tabel relasi lagi ya pada count filter. Nah count filter ini pada sini sama ya, ini saya kasihkan juga. Jadi fungsinya ya, gunanya untuk mencari pada bagian ini, merelasikan tabel. Misalkan kita mau mencari berdasarkan fakultasnya ya, misalkan kejuruan, fakultas kejuruan dan ilmu pendidikan. Nah, saya tulis saja pendidikan gitu aja ya, pendidikan. Nah dia langsung ambil seperti ini ya, itu ya teman-teman ya. Berarti ada beberapa yang ditambahkan, yaitu pada bagian join relasinya ini, kemudian ya pada model fakultasnya untuk menampilkan data fakultasnya, data arenya fakultas, kemudian pada tampilan prodinya, nah ini ditampilkan untuk pilihan prodinya. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk tugasnya. Silahkan dikerjakan sebelum waktunya ya, tanggal berapa ya, tanggal 31. Nanti tanggal 1 silahkan teman-teman presentasikan seperti kemarin ya, supaya saya tahu bagaimana perkembangan teman-teman, banyak yang tidak paham atau banyak yang paham, seperti itu ya. Oke, sampai di situ penjelasan tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.